Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah yang Maha Khalik, yang berkat dua huruf, kaf dan nun, menciptakan satu kalimat kun, dan terciptalah bumi beserta isinya hanya dalam waktu 6 masa. Tentu hal ini hanya mungkin dilakukan oleh Sang Khalik dan mustahil dilakukan oleh makhluk. Karena Khalik adalah yang maha menciptakan, sang pencipta. Sedangkan makhluk adalah yang diciptakan, yang papa dan tidak berdaya, tanpa rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inni mukatsirum bikumul anbiya yaumal qiyamah, yakni umat yang akan aku banggakan nanti, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di hari kiamat di hadapan para nabi. Semoga juga kita senantiasa termasuk ke dalam umat yang mendapatkan syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dalam menjalani hidup ini, kita harus mengerti bahwasannya usaha yang kita lakukan penting, tapi bukan segalanya. Kita mungkin bisa belajar, kita bisa berusaha, kita bisa berikhtiar, tetapi sungguh tidak ada yang tahu, dan kita pun tidak bisa memastikan bagaimana hasil akhirnya. Semua yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya bagi kita tugasnya adalah untuk menjalankannya. Kita bisa belajar, tapi tidak bisa menjamin kepastian bahwa kita akan pintar. Kita bisa mendidik anak, tapi tidak bisa memastikan kalau anak kita pasti akan menjadi anak yang pintar. Kita bisa berusaha, tapi kita tidak bisa menjamin kalau usaha kita pasti berhasil. Kita bisa berikhtiar, tapi kita tidak bisa menjamin kalau ikhtiar kita pasti menjadi sebuah kesuksesan. Oleh sebab itu, kita harus menyadari bahwasanya tugas manusia di dunia ini selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk berusaha, senantiasa berorientasi pada kebaikan, dan senantiasa menjaga hubungan kepada sesama makhluk. Untuk itulah Ibnu Athaillah Al-Iskandariyah dalam kitab Al-Hikam mengatakan, arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi anta li nafsika, yang artinya istirahatkanlah dirimu, santaikanlah dirimu dari mengurus urusan yang sudah diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah untukmu, sesuatu yang telah Allah uruskan untukmu, tidak ada gunanya bagi kita untuk ikut mengurusinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita juga boleh berkaca kepada para nabi. Boleh kita sebut Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada kaum Nainawa. Betapa zalim dan betapa ingkarnya kaum Nainawa sehingga menjadikan Nabi Yunus berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi,
Tugas kita hanyalah melakukan, menjalani suratan takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas Nabi Yunus alaihi salam adalah berdakwah kepada kaum Nainawa, sedangkan yang memberikan hidayah, yang maha memberikan hidayah, memberikan petunjuk dan taufik tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Nabi Yunus alaihissalam kemudian lari ke pinggiran laut, melompat, kemudian naik di kapal, ditelan ikan paus, dan dari suaranya yang gemuruh, Allah Subhanahu wa taala mendengar doanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau, subhanaka, maha suci engkau, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Melalui doanya Nabi Yunus alaihi salam, beliau insaf bahwasanya tugas beliau di dunia ini hanyalah berdakwah kepada kaum Nainawa, bukan menentukan hasil akhirnya. Oleh sebab itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita bisa berusaha, kita bisa berikhtiar, kita bisa belajar, tapi kita tidak pernah bisa menggaransikan, menjamin hasil akhirnya pasti baik sesuai dengan perkiraan kita. Kita bisa belajar, tapi yang menentukan pintar atau tidaknya seseorang itu tergantung bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima dan mengabulkan permintaan hambanya. Kita mungkin bisa berikhtiar, tapi sekali lagi kita tidak bisa menggaransikan bahwasannya ikhtiar yang kita lakukan pasti berhasil, pasti sukses. Oleh sebab itu, kita sampai detik ini perlu mengolah, perlu menelaah, perlu mengingat-ingat satu maqalah bahwasannya idza syai'un min nasibika umruhu ma yakunu bi ghairik. Apabila sesuatu ditakdirkan menjadi milikmu, selamanya ia tidak akan pernah menjadi milik oleh orang lain. Oleh sebab itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah di sisa-sisa kehidupan kita ini, di sisa-sisa umur kita ini, kita senantiasa berorientasi kepada kebaikan, senantiasa menomorsatukan Allah dan menjadikan manusia orang lain terhormat. Kita tegakkan hablum minallah dan hablum minan nas. Sebab apabila kita hanya menegakkan hablum minallah atau memperdulikan nilai-nilai spiritual kita, tetapi tidak memperdulikan nilai-nilai kita kepada sesama manusia, lantas spiritual kita ini untuk siapa? Sedangkan apabila kita hanya peduli dalam satu sisi, yakni sisi sosial kita atau sisi hablum minan nas kita, tanpa mempunyai sandaran yang kuat, yakni bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas kita berdamai, bersandar kepada siapa? Bersandar kepada makhluk, bersandar kepada sesama manusia, tentu tidak akan pernah menyelesaikan sebuah solusi, tidak akan pernah menghasilkan sebuah solusi, tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Karena makhluk, manusia tidak mungkin bisa bersandar, tidak mungkin bisa bercerita kepada manusia, sebab manusia dengan manusia adalah dua makhluk yang papa dan tidak berdaya, yang tidak mungkin bisa melakukan apa-apa tanpa rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kesalehan muttaqi atau hamba yang bertakwa menjadi kunci seorang muslim. Yakni seorang muslim dituntut tidak hanya baik dalam dunia spiritualnya saja, tetapi juga dituntut sekaligus untuk baik dalam dunia sosialnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah kami mohon ampun. Aku liqauli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.